Yang namanya hubungan itu pasti ada putusnya atau ada awetnya. Tadi pagi gue WhatsApp sama dia. Yang jelas bukan salahnya Ayu Ting Ting. Nggak nyangka lah, nggak ada yang tahu kan, makanya kita sebagai manusia kan nggak ada yang tahu rencana Allah itu seperti apa. Makanya saya nggak mau banyak ngomong, saya cuma minta doanya yang terbaik itu aja. Bismillah aja dulu. Kalau memang yang masalah hubungan dengan Ayu Ting Ting sama anak putra saya, ya memang sudah istilahnya sudahan lah. Jadi istilahnya nggak berlanjut. Belakangan ini, masyarakat tengah dihebohkan oleh isu keretakan hubungan antara Ayu Ting Ting dengan tunangannya, Letu Fardana. Meski belum diketahui pasti apa penyebab Ayu dan Dana mengakhiri hubungan mereka, akan tetapi beberapa spekulasi tentang putusnya Dana dan Ayu pun terus bermunculan hingga menjadi konsumsi publik. Bahkan kandasnya hubungan Ayu dengan Dana juga menyita perhatian aktris tersohor Nikita Mirzani. Melalui siaran live Instagramnya, Nikita Mirzani mengaku jika dirinya sudah berkomunikasi via WhatsApp dengan Ayu. Nikita pun menyebut jika gagalnya pernikahan bukan salah Ayu Ting Ting. Namun dalam sesi itu, Nikita sendiri tidak menyebutkan apa penyebab putusnya Ayu dan Dana. Dan dari situlah, kini para netizen pun semakin bertanya-tanya tentang kabar putusnya Ayu dan Dana. Tanggapannya soal Ayu Ting Ting dong Kak, yang katanya putus dari tunangannya. Yang namanya hubungan itu pasti ada putusnya atau ada awetnya. Kalau nggak jadi, tapi kebetulan sih gue udah WhatsAppan sama Ayu Ting Ting sih. Tadi pagi gue WhatsAppan sama dia. Ya memang sudah yang terbaik ya begitu. Tadi pagi gue WhatsAppan sama dia. Yang jelas bukan salahnya Ayu Ting Ting aja. Nggak nyangka lah, nggak ada yang tahu kan, makanya kita sebagai manusia kan nggak ada yang tahu rencana Allah itu seperti apa. Makanya saya nggak mau banyak ngomong, saya cuma minta doanya yang terbaik itu aja. Bismillah aja dulu. Nggak tahu ya mas, saya emang udah jalannya Allah juga kali ya, jadi ya udah. Iya, karena kan sebelumnya kan saya nggak pernah terbayangkan untuk bisa seperti itu kan, gitu. Jadi kayak ngerasa kayak mimpi nih gitu, ternyata Allah nih jawab doa-doa saya selama ini gitu. Bila seseorang biasanya sudah mengalami kegagalan dalam pernikahan, maka pada saat itu secara adanya rasa nggak nyaman, kecemasan, kemudian juga adanya takut kegagalan itu pasti ada lagi. Di dalam kehidupannya sudah pernah gagal, jadi kalau memulai sesuatu ada kekhawatiran tentang hal itu. Untuk bisa memulai hubungan baru, maka sebaiknya biasanya jangan dari selesai satu hubungan lalu kemudian langsung, tapi melakukan introspeksi dulu apa yang terjadi di dalam hubungannya yang lalu yang berdampak atau berakibat sehingga kemudian bisa membuat sesuatu yang lebih baik pada hubungan yang berikutnya. Adapun kabar ini telah merebak luas di media sosial. Kabar kandasnya pertunangan Ayu Ting Ting dengan Letu Muhammad Fardana akhirnya dikonfirmasi langsung oleh ayah dari Dana, Darsy Akib. Dalam klarifikasi yang coba disampaikan olehnya, Darsy membenarkan jikalau anaknya batal menikah dengan Ayu Ting Ting. Darsy memastikan jika keputusan tersebut sudah melalui diskusi dari kedua belah pihak keluarga. Oleh karenanya, ia menyebut jika sang anak memang belum berjodoh dengan sang pelantun alamat palsu itu. Akan tetapi, di balik keputusan ini, Darsy menyebut jika hubungan keluarganya dengan pihak Ayu Ting Ting masih berjalan dengan baik, sebagaimana hal itu merupakan langkah terbaik untuk keduanya. Kalau memang yang masalah hubungan dengan Ayu Ting Ting sama anak putra saya, ya memang sudah istilahnya sudahan lah. Jadi istilahnya nggak berlanjut. Jadi jelas bahwa itu mereka sudah sama-sama sepakat untuk mengakhirinya. Saya sebagai orang tua selalu berdoa semoga lancar, semoga apapun yang namanya dengan anak kan. Nah ternyata
ya memang istilahnya katakanlah kandas kan istilahnya, nggak jadi kan alisnya gitu. Tapi ini nggak masalah, saya memetik daripada hikmahnya. Mungkin saja doa-doa kami ini terkabul juga, karena yang namanya istilahnya nggak jadi ini belum tentu tidak baik, malah mungkin baik bagi si Ayu juga, baik juga bagi putra saya kan, dengan adanya nggak berlanjut ini kan. Kayaknya ya berduanya sudah mengakhiri. Ya yang tahu kan mereka berdua. Saya kan tinggal mastiin. Ya saya sendiri kan tuh pada menghapus segala macam itu, jadi tafsirkan begitu. Nah begitu pulang ya baru 2 hari saya panggil kan. Iya itulah, itu ya udah biasa lah di penafsiran justru itu saya panggil supaya pasti kan. Gara-gara cincin ngilang nggak dipakai, gara-gara ngehapus posting kan. Nah begitu saya panggil ya udah pasti. Itu kan siapa tahu saya bilang tadi mungkin ini terbaik untuk Ayu, terbaik untuk putra saya. Ya silakan, itu kan namanya udah kawan mengawin kan urusan yang di atas. Takdir namanya, ngapain kan? Saya nggak nyesel. Kenapa? Kita sudah berdoa semoga lancar, semoga takdir menentukan lain. Nah sebagai orang tua kan saya mendorong kan. Apapun keputusan itu kan saya bilang hubungan manusia dengan Tuhan kalau masalah jodoh. Kegagalan dalam satu hubungan ini kan sebenarnya juga satu hal yang manusiawi ya. Karena biar bagian manapun manusia atau pasangan-pasangan ini kan sudah melakukan upayanya gitu ya. Menjalani proses perkenalan, pendekatan dan lain sebagainya, lalu berniat untuk lebih serius ke jenjang yang berikutnya gitu ya. Tapi lalu ternyata di tengah perjalanan terjadi konflik yang tidak mampu mereka selesaikan gitu ya. Perbedaan-perbedaan yang mungkin membuat mereka semakin tidak nyaman satu sama lain hingga pada akhirnya tersadarkan bahwa kayaknya mungkin lebih baik kita berpisah. Ada di keputusan tersebut, saya pikir itu satu hal yang cukup logik, cukup manusiawi. Itu pun saya sudah panggil mereka itu, ya bapaknya, ibunya, saya, ya kita sudah ketemu. Jadi hubungan kita ya namanya jodoh itu kan di tangan Tuhan. Saya panggil, ketemu ya kita ketemu langsung sama bapaknya, ya istilahnya ya keluarga lah. Jadi jelas kan nggak ini. Ya ngikut aja biasa aja ya. Kita sih apapun istilahnya kemauan putra saya mereka ngikut. Nggak bisa mereka istilahnya. Tapi kalau berdoa saya rasa orang berdoa semua kan untuk kebaikan anaknya kan. Nah masalah hubungan kami ya tetap baik. Karena itu kan namanya perjodohan itu kan hubungan manusia dengan Tuhan yang nentuin. Nah kita mau apa namanya takdir kan. Cuman kedepannya kami tetap berhubungan baik. Jangan sampai ya itulah kalau dengan manusia itu kita wajar harus baik. Nggak bisa kita namanya sosial manusia kan harus baik dengan siapapun. Lalu begini yang penting ya itu. Jadi walaupun mereka pisah tetap hubungan baik. Itu aja. Jika di flashback ke belakang, keseriusan Ayu Ting Ting dengan Letu Fardana sebelumnya memang tak bisa dipandang sebelah mata. Bagaimana tidak, dengan menjalin hubungan sesingkat itu, Ayu dan Dana secara tiba-tiba mengumumkan bahwa keduanya telah resmi bertunangan. Berawal dari perjodohan pihak keluarga, Ayu dan Dana berhasil membuat heboh setelah keduanya memutuskan untuk mengikat janji satu sama lain dengan bertukar cincin. Akan tetapi, semua harapan untuk segera menikah agaknya sedikit sulit ketika Letu Fardana harus menjalani dinas militer di luar kota. Oleh karenanya, Ayu dan Dana pun sepakat untuk menunda pernikahan mereka sampai tugas negara selesai dilakukan oleh Dana. Namun, seiring berjalannya waktu, semua rencana berubah, yang mana secara mengejutkan, keduanya justru memilih untuk berpisah. Padahal keluarga mereka sudah sangat dekat, sampai pernah umroh bersama. Apa? Kenalan dari sama iya itu betul. Prosesnya awal mulai seperti apa Bu? Iya, dikenalin sih sama orang tua, dikenalin biasa sebenarnya. Cuma kan memang kalau yang namanya dikenalin kan ya kenalin wajar sama siapa aja kan. Cuma kan tergantung dari diri kitanya masing-masing kan. Bisa lanjut atau tidak itu kan tergantung dari kita masing-masing. Kebetulan alhamdulillahnya mungkin memang cocok gitu. Jadi ya berlanjut terus. Ya doain aja gitu.
yang terbaik jodoh buat Ayu. Siapapun dia, niat baik, tulus, ikhlas, tahu Ayu ya punya anak ya, bukan buat Ayu aja kan, tapi mesti anak sama keluarga. Lumayan lama sih ya sendiri, jadi kayak maksudnya kayak mimpi aja gitu, maksudnya ada seseorang yang datang di kehidupan kita kan, jadi pasti beda kan, karena udah lumayan lama nih, kalau bisa dibongkar banyak laba-laba. Teh Ayu, teteh aku orang baik, orang yang tulus, orang yang penyayang, orang yang sayang sama keluarganya. Jadi yang pasti orang baik ketemunya sama jodoh yang baik. Kalau belum ketemu jodohnya, berarti orang itu tidak baik. Aku nggak ngikutin beritanya, jujur, nggak berani berkomentar banyak, tapi cuma bisa mendoakan yang terbaik. Sebagai seorang wanita itu kita harus sadari bahwa jangan mentang-mentang kita wanita, akhirnya kita bergantung kepada laki-laki atau orang lain gitu. Jadi kita harus menerapkan kepada diri kita gitu, kita mengandalkan Tuhan dan mengandalkan diri sendiri gitu. Jadi kita harus berusaha untuk bisa menjadi wanita yang mandiri dan kuat. Sehat, panjang umur, semakin sukses, bisa menjaga Bilqis buat semuanya, keluarga sehat. Pokoknya doanya selalu sehat, 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 dan sehat. Karirnya semakin bersinar. Amin, amin, tabarakallah. Makasih banyak ke saya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.